Oke, kembali lagi di tutorial kedua, perancangan website menggunakan Django dengan fitur visualisasi dan peramalan secara real-time. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah membahas sampai pada perancangan proyek dan aplikasi. Kita telah berhasil menjalankannya di browser. Di tutorial kali ini, kita akan masuk ke perancangan database. Langsung saja, mari kita mulai tutorial kali ini. Dalam merancang sebuah database, Django telah menyediakan arsitektur models.py. Nah, models.py ini sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam desain basis data atau database. File models.py digunakan untuk mendefinisikan model-model data atau entitas-entitas yang akan digunakan dalam aplikasi web. Model-model ini akan digunakan oleh Django URM atau Object Relational Mapping untuk berinteraksi dengan database. Berikut ini merupakan models.py. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat kelas dalam models.py pada aplikasi dashboard sebagai berikut. Nah, kelas penjualan adalah sebuah model Django yang digunakan untuk merepresentasikan data penjualan dalam basis data. Di dalam kelas penjualan terdapat field-field yaitu nama barang, kemudian tanggal, quantity, harga, serta total harga. Kemudian terdapat fungsi save. Fungsi save ini merupakan metode save yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan nilai total harga saat data disimpan. Metode ini mengambil argumen args dan quarks untuk memungkinkan metode save mempertahankan fungsi-fungsi dari models. Models yang lebih tinggi dalam metode ini, yaitu total harga, dihitung sebagai hasil perkalian quantity dengan harga, dan kemudian data disimpan ke dalam database. Kemudian fungsi string adalah metode khusus yang menggantikan representasi objek saat dicetak menjadi string. Dalam hal ini, metode ini mengembalikan string yang mencakup tanggal penjualan yang akan berguna saat melihat data dalam admin Django atau basis data. Tahapan berikutnya yaitu kita akan membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Tetapi sebelum itu terlebih dahulu kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL pada SAMPP. Buka SAMPP kemudian aktifkan start. Kemudian masuk ke localhost PHP MyAdmin, kemudian klik baru, masukkan nama database. Saya di sini memberikan nama database-nya penjualan ya. Teman-teman bisa memberikan nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya klik buat. Oke, di sini belum ada isiannya ya database, karena kita belum melakukan migration models yang telah kita buat sebelumnya. Teman-teman ingat ya, nama dari database-nya yaitu penjualan. Nah, kenapa kita harus mengingatnya? Karena kita akan mengintegrasikan database penjualan ini dengan models yang ada di proyek kita, tepatnya di model setting. Di model setting akan ada, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan ya teman, di sini. Nah, nantinya kita akan memberikan nama model settingnya sama dengan nama database yang telah kita buat, yaitu penjualan. Tetapi sebelum itu kita akan mengubah skripsi database defaultnya teman-teman, karena default database
ini akan terkoneksi dengan database default Django, yaitu SQLite 3, sementara kita menggunakan database MySQL. Nah, dia menggunakan data script sebagai berikut. Pada bagian nama, di sini tadi kan kita memberikan nama database pada phpMyAdmin, yaitu penjualan. Jadi pada nama ini kita harus menyesuaikan dengan nama yang ada di database kita masing-masing. Setelah itu kita save, kemudian kembali ke model, juga save. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya itu kita akan melakukan migration ya teman-teman. Nah, proses migration ini kita membutuhkan command prompt atau terminal. Sama kayak video sebelumnya, kita akan membuka proyek web. Kemudian kita akan mengaktifkan environment-nya, nv script activate.dat. Tahapan selanjutnya masuk ke proyek. Oke. Kemudian kita melakukan migration. Python manage.py make migrations. Oke, kemudian enter. Oke. Akan ada file migration ya. Oh, di sini belum ada. Oh, udah ada sih ya. Ini ya teman-teman, file migration pertama. File migration. Tahapan selanjutnya itu kita melakukan migrate ya teman-teman. Artinya bahwa file yang telah kita migration, kita telah membuat sebuah file migration yang akan kita migrate ke database-nya. Oke, Python manage.py make migrate. Oke, udah ya teman-teman. Coba kita cek di database penjualan di localhost MyAdmin tadi. Apakah telah muncul? Nah, udah ya teman-teman, di sini udah muncul nih. Kemudian, nah di sini juga ada dashboard penjualannya teman-teman. Nah, dashboard penjualan ini sama dengan field-field yang ada pada kelas penjualan yang telah kita buat pada model.py sebelumnya. Tahapan selanjutnya, kita harus membuat super user. Nah, dalam pembuatan super user, kita ke terminal kembali, kemudian Python g.py create super user. Mengapa kita harus meng-create super user? Agar kita bisa masuk ke Django admin ya teman-teman, sehingga kita bisa melihat dan menginputkan data-data yang ada di dalam database. Masuk. The time is 4:00 p.m. Kemudian masukkan username-nya. Saya di sini menggunakan user emailnya user.com, passwordnya. Oke, terlalu
pendek nama usernya. Oke, udah ya, sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan merun server. Nah, udah. Kemudian kita akan masuk ke admin. Ke admin, kita masukkan user, masukkan password, oke udah ya teman-teman. Oh di sini belum ada. Oh iya ya teman. Sebelumnya kita harus meregister models.py kita ke admin. Pertama kita panggil dulu modelsnya, kemudian import penjualan, selanjutnya kita buat kelas penjualan admin, kemudian admin model admin, selanjutnya only field-nya sama dengan, nah mengapa saya menggunakan kelas penjualan admin ini, karena di admin sebelumnya tidak akan memunculkan total harga jika kita terlebih dahulu tidak menginputkan atau meregister kelas penjualan dengan melakukan read field total harga. Tahapan selanjutnya itu kita register site register penjualan dan penjualan admin. Oke, save. Coba kita cek kembali teman-teman. Kita refresh. Nah, ini udah muncul ya. Oke, udah muncul. Nah, coba kita add penjualan, kemudian nama barang, misalnya Tunasa, kemudian tanggal, sekian tanggal pembuatan video tanggal 16. Oke, kuantitinya 20, harganya 87.000. Kemudian kita save. Oke, udah teman-teman, berhasil. Di sini udah berhasil. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini secara otomatis akan ditotalkan dari perkalian kuantiti dengan harga, maka akan ada total harganya di bagian. Coba kita cek ke localhost di sini, apakah ada juga. Nah, udah ya teman, berhasil ya teman. Di sini udah berhasil. Oke. Setelah models serta database-nya kita telah buat, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja teman-teman. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.